إنسانيات الوضع وجب الشكر علينا فدعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المضاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع طلع المنر علينا إنسانيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, sedaya pengurus Jamaah Nahdlatul Ulama ingkang kawula hormati, jajaran pengurus cabang, pengurus MWC, duduk sampean gesik, kanca-kanca ingkang wau dipun lantik, Ansor, Benu, IPPNU, nggih. Kula dongaaken muga-muga manuk glathik cucuke abang. Bar dilantik terus berjuang. Mboten manuk glathik cucuke biru. Bar dilantik terus turu. Ya alhamdulillah peringati hari santri. Peringati hari santri kang dipun paringi tidak tolak keluarnya resolusi jihad tanggal 22 Oktober 45. Untuk apa? Untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sampai Mbah Hashim mengeluarkan fatwa iskari man ahmud syahidan. Jadi hidup mulia atau mati syahid. Karena apa? Negara dalam situasi membutuhkan komitmen perjuangan sampai titik darah penghabisan. Dan satu-satunya yang mengeluarkan fatwa itu hanya NU. Mengeluarkan fatwa untuk perang Sabil. Yang jadi pertanyaan adalah kok NU sampai bersikap seperti itu, kenapa? Tidak lain dan tidak bukan karena NU ini santri. Kalimat santri itulah yang membuat NU harus berani ngambil resiko apapun terkait negeri ini. Kalau NU itu tidak santri mungkin tidak sampai kemudian mengeluarkan fatwa resolusi jihad
Tapi karena NU ini santri. Nah, santri itu siapa sih kok? Santri adalah orang Islam yang ada di Nusantara. Jadi, santri itu orang Islam yang ada di Nusantara, yang semenjak awal Nusantara memperjuangkan nilai-nilai Islam dari nilai yang sebelumnya. Memperjuangkan nilai-nilai Islam dari nilai-nilai yang sebelumnya inilah yang kemudian menghasilkan istilah baru yang namanya santri. Nah, santri sendiri siapa? Muridnya kiai. Kiai itu sendiri siapa? Adalah sebuah sebutan untuk mengganti dalam hasanah bahasa Nusantara, gantinya syaikhun, ustadzun, atau gantinya ulama. Nah, ulama itu siapa? Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Nah, kiai kok menjadi sebutan ulama itu kiai siapa? Ulama siapa? Ya ulama yang ada di Nusantara, terutama di Jawa. Ulama kalau di Jawa Barat namanya ajengan. Ulama kalau di Kalimantan namanya tuan guru. Ulama kalau ada di Lombok dan sekitarnya namanya tuan guru. Ulama kalau di Sumatera Barat namanya abuyah. Nah, kalau di sini baru namanya kiai. Kiai ini punya murid namanya santri. Jadi kalau istilah hari santri sesungguhnya adalah istilah hari muridnya para kiai. Istilah-istilah itu dari mana? Ya hasil dari pilihan para ulama ketika berada dengan budaya yang berbeda di satu tempat, yang mengikuti prinsip ahli sunnah wal jamaah. Nah, kenapa prinsip ahli sunnah wal jamaah? Ya, ahli sunnah wal jamaah itu adalah prinsip Islam yang dinamis. Islam yang dibawa oleh Rasulullah ini punya prinsip dinamis ketika punya konsep namanya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah itu berhenti kapan? Ya sampai di zaman Nabi itu berhenti. Setelah Nabi adalah ahli sunnah wal jamaah. Wal jamaahnya itu dinamis. Wal jamaahnya itu dinamis. Dan bisa berbeda-beda model dan coraknya tergantung di mana wal jamaah itu ada. Karena Nabi ini rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Nabi itu di Arab dulu. Di Arab yang diajar Islam itu ya orang Arab. Makanya menggunakan bahasa Arab karena yang diajar ini orang Arab. Tapi bahwa Islamnya sendiri tidak Arab. Islamnya sendiri itu tidak Arab. Tapi yang diajar pertama oleh Islam itu orang Arab. Makanya karena Islam itu bukan Arab, maka Islam itu ditolak sama orang Arab. Orang Mekah itu diajar Islam tidak mau. Nah itulah maka Rasulullah pindah ke Madinah itu kan orang Mekah itu tidak mau. Jadi karena Islam itu bukan Arab, tapi diajarkan pertama di Arab.
bisa dibuktikan bahwa Islam itu bukan Arab. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, ja'a ghoriban wa sayaudu ghoriban. Islam itu datang dengan asing, dengan terasing. Orang Mekah itu Tuhannya banyak, Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan ada patungnya. Tiba-tiba Islam mengajarkan Tuhan itu satu dan nggak ada patungnya. Ya itu nggak sesuai dengan orang Arab, nggak trennya Arab. Sholat itu nggak trennya orang Arab. Orang Arab itu kalau ibadah Tuhannya ada. Ini sholat ada gerakannya, Tuhannya nggak ada. Jadi nggak model Arab. Ada gerakannya, tapi Tuhannya bentuknya nggak ada. Biasanya gerakannya ada, patungnya ada. Yang kedua ini tadi masalah syahadat. Toharoh itu bukan Arab. Arab itu nggak ada air, tapi toharohnya pakai air. Orang diminum aja susah. Ini disuruh cuci muka, cuci kuping, cuci batuk, sampai kemung, sampai cuci kaki. Lah makanya orang Arab nggak mau, apalagi kalau jinabat, diminum aja susah, disuruh mandi pakai dari kaki sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Padahal orang Arab itu kalau jinabat nggak kayak kita. Kalau kita jinabat sebulan sekali, kalau orang Arab semalam 8 kali. Puasa bukan kebiasaan orang Arab. Orang Arab itu panasnya kayak gitu suruh puasa. Nggak usum orang Arab itu puasa. Orang Arab disuruh zakat, nggak usum, makanan aja susah disuruh zakat. Sudah tahu panas entang-entang kayak gitu disuruh pakai kain ihram, nggak dibuka, ditutup, kepalanya dibuka pelontos. Udah tahu Islam itu, orang Arab itu suka nikah banyak, Islam nggak boleh banyak-banyak. Udah tahu sukanya mabuk, nggak boleh mabuk. Nah itulah makanya kemudian Islam ini diajarkan kepada orang Arab yang menggunakan cara Arab. Makanya kalau Islam diajarkan di Arab, orang Arab nggak mau karena nggak cocok. Orang Mekah nggak mau. Nah, makanya ada cerita Nabi yang kita sering peringati adalah Nabi hijrah. Nah hijrahnya kemana? Ke Madinah. Di Madinah lumayan lebih mudah, karena Madinah tidak segersang Makkah. Ya Madinah. Kemudian dari Madinah geser kemana? Geser ke Basrah, ke Persia. Ketika Islam geser ke Madinah, Islam lebih terbuka. Tidak sebulat ketika masih di Makkah. Ketika di Madinah Islam terbuka. Kenapa sebabnya? Ketemu dengan bangsa yang banyak. Kenapa? Karena Madinah adalah pusat perdagangan terbesar di dunia. Karena pasar Yasrib itu adalah pasar dari ujung jalur sutra, perjalanan dari Malaka melewati Sri Lanka, melewati Soviet, melewati Eropa, dan kemudian masuk ke Maroko, melewati Arab. Loh, makanya ketika Islam di Madinah lebih terbuka. Di situ ketika di pasar ketemu dengan orang yang berdagang apa saja. Orangnya pinter-pinter, dagang ini, dagang itu, dan ulet. Mukanya tembem gitu, pipinya tembem, kumisnya kiri kanan, janggutnya kuncir-kuncir gitu. Kemudian nanya, ya Rasul, ada orang model begini, itu orang mana? Oh itu orang Cina. Maka kamu nanti kalau carilah ilmu sampai ke negeri Cina itu. Karena ketika ketemu dengan masyarakat Yasrib yang lebih beraneka macam, di situ terus ketemu dengan orang Romawi berdagang. Lah orang Romawi itu dagangnya yang paling andalan itu, komoditas utamanya itu jubah. Cuman jubah Romawi ini kan jubah yang nggak cocok untuk orang Arab, karena kalau yang pakai mesti pakai korset. Jadi makainya begini, ininya belenduk-belenduk, terus kemudian kuncer kaki ini itu panjang
Saking panjangnya, maka kemudian ada yang bawakan kayak baju pernikahan gitu. Makanya orang kalau pakai baju jubah Romawi itu kesannya sombong-sombong, jalannya begini-begini. Maka kemudian menjadi tren kesombongan baru ketika pakai baju Romawi. Maka Rasulullah kemudian memerintahkan, potong deh jubahmu. Lahirlah konsep isbal. Sebelumnya tidak dikenal di Makkah, karena tidak ketemu orang sombong pakai baju, karena di Makkah baju itu sangat susah. Begitu di Madinah udah, makanya terhadap isbal, suruh motong jubah. Nah itu ketika ketemu dengan peradaban yang berbeda, dan itu tidak di Makkah. Begitu di Madinah ketemu dengan orang pasar, satu orang yang uletnya kalau luar biasa kalau berdagang, sehingga sahabat sering ketipu. Kalau belantik jagonya luar biasa, barang 10.000 bisa laku 100.000 itu. Nah sahabat banyak ketipu, lapor ke Rasulullah, ya Rasul, kita sering ketipu sama siapa nggak tahu, ada pedagang itu uletnya luar biasa tapi suka nipu, pakai riba 10.000 dibilang 100.000, belum ditawar sudah dibilang ada yang nawar, kalau nimbang pakai dikurangi. Oh kalau yang model begitu hati-hati kamu, itu orang Yahudi. Aku ini pedagang dari dulu, kata Rasulullah, jadi aku agak hafal yang model begitu pasti Yahudi. Nah ciri-cirinya gampang kalau kamu pengen bedakan Yahudi, gimana ya Rasul? Ciri-cirinya pokoknya nggak punya jenggot mereka itu, rambutnya hitam sama giginya ditambal utuh. Nah kalau ketemu orang gitu pasti Yahudi, walaupun tua rambutnya nggak putih, dia nggak ubanan karena disemir. Nah pokoknya kalau ketemu orang itu hati-hati Yahudi. Maka biar kamu ada bedanya dengan kelompok ini, panjangkan jenggotmu. Dia suka-suka tuh jenggot. Oh gitu ya Rasul, ya. Kenapa? Karena orang Yahudi ini umatnya Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika mau dicabut nyawanya sama malaikat Israelnya ditempeling sampai kepalanya pecah. Bilang sama Allah, ya Allah itu siapa?